Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, bagian daripada ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang lazim dijadikan sebagai bacaan rutin, aurat rutin, istimewanya selesai sholat fardu, adalah yang terdapat di dalam surat An-Naml ayat 30 dan ayat 31. Masyhur disebut dengan ayat Sulaiman. Berkata para ahli ulama, barang siapa yang mengamalkannya, yang membacanya serta mengingatkan pada suatu huruf yang disebut dalam huruf kunci, niscaya tunduk segala makhluk kepadanya, akan dicintai oleh segala manusia dan ditakuti oleh makhluk-makhluk halus, serta sanggup melazimkan dengan kaifah dan tata cara yang akan saya paparkan. Insya Allah akan mendapatkan kelebihan keistimewaan yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada ayat ini mengandung hikmah dan sirnya yang sangat luar biasa. Mari sama-sama kita bahas di video ini. Silakan simak video ini sampai akhir jika Anda ingin mengamalkannya. Insya Allah sudah mengetahui tata cara kaifah pengamalannya yang benar hingga mengetahui bacaan tawasulnya. Sebelumnya sempatkan tulis satu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk rasa sayang kita, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Sebelum ke inti pembahasan, jika Anda seorang muslim dan menyukai kebaikan, tolong ikhlaskan tangan Anda untuk tekan tombol like, tombol jempol. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe agar ketika channel ini berbagi video Islami yang bermanfaat, Anda langsung mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Yang harus Anda ketahui, asbab masyhurnya disebut dengan ayat Sulaiman terdapat di dalam riwayat bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam pada suatu hari mengumpulkan semua pasukan yang terdiri dari manusia, jin, hewan, termasuk burung-burung. Ketika Nabi Sulaiman memeriksa barisan burung, ada satu burung yang tidak hadir, yaitu burung Hud. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, bahkan Allah Ta'ala menyebutkan kembali di dalam surat An-Naml ayat 20, mengapa aku tidak melihat burung Hud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih dia, kecuali jika dia datang padaku dengan alasan yang jelas. Maka tidak lama kemudian datanglah burung Hud. Lalu ia berkata, wahai Nabi Sulaiman, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabab, membawa satu berita yang besar. Sungguh aku dapati ada seseorang perempuan yang memerintahkan mereka. Perempuan itu sebagai raja mereka. Perempuan tersebut duduk di dalam singgasana yang sangat besar. Wahai Nabi Sulaiman, mereka semua menyembah matahari, bukan menyembah kepada Allah Ta'ala. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapatkan petunjuk. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada burung Hud, wahai burung Hud, akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang dusta. Lalu Nabi Sulaiman menulis satu surat dan beliau memerintahkan kepada burung Hud untuk membawa surat tersebut kepada negeri yang barusan dilihat oleh burung Hud. Dan lanjutlah sampai burung Hud di istana Ratu Bilqis.
Kemudian burung Hud menjatuhkan surat tepat di hadapan Ratu Bilqis. Kemudian Ratu Bilqis membuka surat tersebut. Di dalamnya terdapat satu kalimat yang sangat agung. Innahu bismillahirrahmanirrahim an la ta'lu alayya waduni muslimin. Selanjutnya Ratu Bilqis mengumpulkan semua pembesar-pembesarnya, lalu meminta pendapat dari menteri-menterinya. Wahai para menteri-menteriku, wahai para pembesar-pembesarku yang ada di dalam negeri ini, aku barusan menerima satu surat dari Sulaiman. Sulaiman bukan sembarangan orang. Yang membawa surat kepadaku adalah satu burung, yaitu burung Hud. Kalau sekiranya Sulaiman bukan orang yang besar di dalam dunia ini, tentu Sulaiman tidak bisa memerintahkan kepada burung untuk mengantarkan surat kepadaku. Pada akhir riwayat, dengan keagungan kalimat yang terdapat di dalam surat tersebut, tunduklah Ratu Bilqis dengan para pejabat-pejabatnya beserta semua rakyatnya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan bahkan Ratu Bilqis menjadi istri Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketahuilah para pemirsa YouTube berkenaan dengan hikmah kelebihan agung yang terdapat di dalam ayat ini, ada satu sahabat kami yang tidak kami sebutkan namanya. Hidupnya di dalam keadaan yang sangat rendah, bahkan memiliki banyak hutang. Kondisi ekonominya tidak stabil dan mempunyai banyak masalah. Pada suatu hari mengambil ijazah ayat ini pada seorang mursyid syekh. Kemudian dia mengamalkan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan di atas kaidah thariqah yang telah diambil ijazah pada gurunya. Setelah beberapa bulan dia mengamalkan amalan ini, dia melihat bahwa hutang-hutangnya mulai terlunasi secara bertahap. Rezekinya semakin melimpah ruah. Dia mampu membayar semua amanah dengan lancar. Bahkan dia merasakan kecukupan dalam rezeki yang diberi oleh Allah Ta'ala. Dia tidak lagi merasa membutuhkan hal-hal yang haram atau mencari jalan pintas untuk mendapatkan rezeki atau kekayaan. Selain mendapatkan rezeki yang cukup, dia juga merasakan karunia Allah Ta'ala di dalam bentuk kekayaan batin. Dia tidak lagi membutuhkan bantuan dari orang lain atau tergantung pada makhluk lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah memberikan kekayaan yang banyak dan mudah baginya. Di dalam dia mengamalkan, dia meyakini bahwa Allah akan memberinya sebagaimana Allah Ta'ala memberinya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Juga dia merasakan perlindungan dari Allah Ta'ala dari segala penyakit, musibah, sial, dan mara bahaya lainnya. Dia selalu merasa aman dan selalu merasa dilindungi oleh Allah di setiap langkah hidupnya. Selain mendapatkan kekayaan dan perlindungan, dia bertemu dengan seorang wanita yang solehah dan jelita. Wanita tersebut menjadi pasangan hidupnya. Kisah ini dari salah satu ribuan kisah tentang luar biasanya kelebihan yang Allah berikan bagi siapa saja yang mengamalkan, yang mengistiqomahkan ayat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim di atas tata cara yang benar dengan istiqomah di dalam pengamalannya. Sebagian ulama hikmah menyebutkan yang mengamalkan dua ayat ini akan diberi semua kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim, tentunya kelebihan Bismillahirrahmanirrahim di samping tunduknya semua makhluk, di samping mudahnya semua urusan, di samping terbukanya pintu kebaikan, pintu rezeki dari segala arah. Dua ayat ini menjadi wasilah untuk apapun hajat kita, baik itu pengobatan, perlindungan, dan lain sebagainya. Kaifa pengamalannya serta tata cara. Yang pertama, masa pengatamannya kurang lebih 7 malam. Kalau sanggup
yang sempurna hingga 21 malam, dan yang paling sempurna yaitu 40 malam. Di setiap selesai sholat fardu membacanya 3 kali atau 7 kali, dan pada tengah malam membacanya 21 kali atau 100 kali. Dengan syarat pada tengah malam selesai sholat sunnah tahajud diawali dengan istighfar, sholawat dan hadrah atau tawasulnya, serta mengisyaratkan kepada satu huruf yang disebut dengan huruf kunci. Penjelasan tentang huruf yang mesti diisyaratkan agar sempurna di dalam pengamalannya supaya cepat datang kelebihannya. Pada tengahnya terdapat kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya semua ayat Al-Quran terhimpun hikmahnya pada satu surat, yaitu Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Dan semua hikmah yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah terhimpun pada Bismillahirrahmanirrahim. Semua hikmah yang terdapat di dalam Bismillahirrahmanirrahim terhimpun pada satu huruf ba. Masa pengamalannya 7 malam atau 7 hari, khususnya selesai sholat sunnah tahajud. Pada tengah malam diawali dengan membaca istighfar Astaghfirullahaladzim sebanyak 7 kali. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW 7 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lanjut dengan membaca hadranya atau tawasulnya. Lalu akhiri membaca surat Al-Fatihah 3 kali. Lalu silakan memulai mewirid menzikir 2 ayat ini sekurang-kurangnya 21 kali, kalau sanggup hingga 100 kali. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim an la ta'lu alayya wattuni muslimin. Di setiap kali kita membaca, kita isyaratkan, kita bayangkan pada huruf Bismillahirrahmanirrahim. Kita bayangkan sebuah nur, sebuah cahaya putih yang sangat besar, cahaya Bismillahirrahmanirrahim masuk ke dalam badan kita dari atas. Dan setiap selesai sholat fardu membaca zikir ini sebanyak 7 kali ataupun 21 kali. Tidak perlu mengawali dengan tawasul, jadi harus dibaca setiap sholat fardu 5 waktu dan tidak boleh bolong dalam pengamalan amalan ini. Dan kemudian setelah masah khatam, yaitu sekurang-kurangnya 7 malam, kalau sanggup hingga 21 hari. Untuk masa selanjutnya 2 ayat ini kita jadikan sebagai zikir rutin di setiap malam 11 kali atau 21 kali, ataupun boleh juga kita istiqomahkan selesai sholat fardu. Maka sungguh semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terbuka pintu kebaikan dari segala arah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, akan dicintai, disukai oleh orang banyak, serta diri kita akan terlindungi dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan, baik itu penyakit, kejahatan, ahli sihir, dan mara bahaya lainnya. Dan selanjutnya, jika ada hajat khusus, misalnya untuk mengobati orang, bacakan ayat ini 21 kali atau hingga 100 kali. Meniupkan pada air atau menghembuskan langsung pada orang yang sakit, dengan syarat pada binya Bismillahirrahmanirrahim, meniatkan untuk obat niscaya orang yang sedang sakit tersebut. Yang kita bacakan ayat ini akan sembuh dari segala macam penyakit dengan karomah daripada ayat ini. Hajat khusus lainnya misal untuk menundukkan seseorang, membacakan ayat ini selesai sholat maghrib atau selesai sholat isya dengan bilangan 21 kali atau lebih pada huruf B-nya, mengisyaratkan untuk membayangkan hatinya luluh dan tunduk pada kita.
Yang intinya dua ayat ini akan menjadi wasilah untuk apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita inginkan, dengan syarat meniatkan di saat kita membacanya. Kita menggunakannya pada huruf ba, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Mempunyai 1000 rahasia, 1000 kelebihan dan hikmah tentunya. Yang mendapatkan kelebihan tersebut, sir tersebut, yaitu yang sanggup mengistiqomahkannya. Silakan tulis qabiltu untuk memantapkan ijazah ini di kolom komentar, dan tulis semua hajat khusus Anda, doa-doa Anda, cita-cita Anda di dalam kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama agar segala hajat itu lekas diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saling sambung doa. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.